Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Windows Stock Indonesia. Ya, tidak terasa kita sudah ada di akhir pekan lagi ya. Dan kita selama 1 minggu ini kita jalani market dengan penuh deg-degan karena marketnya bergerak dengan sangat buh, terjun bebas ya. Tapi ya tetap kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ada yang lebih parah dari itu. Yes, mungkin Bapak Ibu sekarang nama ini sedang tren di beberapa waktu belakangan ini lagi viral ya, Luna. Luna nyaris 0,0 sekian ya, hampir nggak ada nilainya sama sekali ya, ambiar habis-habisan. Ya, kita beruntung, kita masih masih beruntung sampai hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini masih cut loss atau masih minus, at least umpamanya anggap, wah Pak saya minus 20%, ya bersyukurlah masih minus 20%. Yang Luna itu banyak yang minusnya sudah 99%. 99,9%. Karena apa? Tinggal 0,0 sekian aja nilainya. Ngeri sekali ya Bapak Ibu, ngeri sekali. Jadi eh, kalau Bapak Ibu nonton video saya market review kemarin, saya sudah mengajarkan bagaimana mengenai irrational market. Kita ulas market itu kadang-kadang panik tanpa alasan reason yang jelas gitu ya. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang justru nggak tahu ini kondisi market ini turun karena apa. Ya, saya sendiri juga, kita juga tidak tahu ya. Maksudnya kita kondisi juga saat ini juga menebak-nebak apakah karena kemarin China lockdown atau karena inflasi seperti yang dikatakan, inflasi naik lagi di Amerika ya. Data konsensus ketika hari penutupan hari Jumat kemarin, Dow Jones ya, market Amerika memberitakan bahwa inflasi naik lagi sekitar 8 persenan ya. Tapi udah price in, semua itu sudah masuk, maksudnya price in itu apa Pak? Sudah masuk dugaan orang udah paham, udah tahu, nggak usah diomongin lagi gitu loh ya. Udah naik gitu. Jadi bahkan Dow Jones penutupan Jumat malah hijau. Jadi semua pada dasarnya sudah ngerti gitu loh. Cuma tinggal butuh kepastiannya aja gimana enaknya. Dan lagi-lagi nanti tinggal kita tunggu lagi reaksinya The Fed bagaimana. Ya nggak jauh-jauh beda. Urusannya gitu-gitu doang ya, lingkaran setan di situ lagi, situ lagi. Jadi saya bilang market itu yang saya sebut sebagai market irasional ya. Karena tidak irasional. Kalau kita lihat kondisi market, kalau kita lihat harga saham atau apa semua yang sedang terjadi saat ini, sebenarnya pada dasarnya masih fine-fine aja. Jadi yang ditakutin orang lebih kepada sentimennya, bukan kepada kebijakannya, ya, bukan kepada kebijakan yang dia ambil, tapi kepada sentimen. Ini dampaknya akan membawa apa? Paniknya market sampai diras atau gimana? Dan kita juga tahu dengan naiknya suku bunga The Fed, orang beramai-ramai masuk ke pasar uang, mereka switching dari saham ke obligasi, ya, dari surat utang company, negara, dan sebagainya. Dan tentu saja impact-nya nggak bagus buat company ya, karena otomatis kalau suku bunga naik, otomatis suku bunga pinjaman juga otomatis naik, jadi tambah berat. Otomatis mengimbangi inflasi juga kan endingnya kan. Dan inflasi mau nggak mau juga orang juga, kita tidak tahu apakah nanti tetap masih ada daya beli apa enggak. Kalau ada daya beli bagus lah. Harga naik tapi daya beli juga naik masih oke. Tapi kalau harga naik tapi ternyata orang nggak punya daya beli, ini yang kurang baik. Ini yang kita takutin. Itu seringkali orang sebut sebagai stagflasi. Tapi kita tidak usah bahas itu terlalu panjang. Kita lihat IHSG saja. Kondisi IHSG di chart long term-nya masih dalam tren naik. Jadi pada dasarnya masih oke. Silakan Bapak Ibu telaah pergerakan histori IHSG ke belakang. Ketika IHSG lagi uptrend, kapan sih IHSG tidak koreksi? Justru koreksi itu dibutuhkan untuk supaya apa? Supaya punya energi lagi untuk naik lagi gitu. Jadi itu koreksi ini adalah masih koreksi dalam tahap wajar menurut saya. Jadi jika Bapak Ibu masih dalam posisi portofolio minus 20%, minus 30%, bahkan sampai minus 50% pun, ya kalau saat ini Bapak Ibu belum sempat cut loss, saya bilang ya kalau mau cut loss sekarang tanggung, tunggu sebentar lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur cut loss dan ingin entry masuk, kita lihat minggu depan. Nah ini yang mau saya bagikan di akhir pekan ini. Jadi kita tahu bulan Mei ini
boleh dibilang termasuk minggu pendek. Kenapa? Karena awal bulan dipenuhi dengan libur. Minggu depan, hari Seninnya libur, jadi cuma 4 hari perdagangan. Minggu depannya lagi pun sama, cuma 4 hari perdagangan karena hari Kamisnya libur. Jadi sisa tinggal minggu depannya lagi, akhir bulan tinggal 2 hari aja, tanggal 30 dan 31. Total, kalau saya lihat, di luar tinggal kita sisa hari yang akan kita jalani itu cuma 10 hari saja. Dan 10 hari artinya sama dengan 2 candle weekly. Kira-kira ya, kira-kira. Ya, jadi dengan membentuk 2 candle weekly itu menurut saya tidak terlalu sulit. Apalagi bagi teman-teman orang-orang yang saat ini menggunakan time frame jangka panjang. Nah, saya lihat momentum untuk pembalikan arah juga ada peluang. Kita lihat ada peluang. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu panik dulu. Kalau sudah terlanjur dan belum sempat ke atas, ya udah duduk diam dulu. Dan jika Bapak Ibu sudah terlanjur cut loss dan ingin masuk re-entry, kita pantau di 2 minggu terakhir ini. Ya, kita lihat. Especially di angka di tanggal 23 sampai 27. Kita lihat itu penentuan market akan gimana di bulan Juni, memasuki bulan Juni. Dan kalau saya lihat ya saat ini kita lihat cari strateginya gimana, strategi cari perusahaan-perusahaan yang sedang bottoming, yang kondisi bottom. Dan jika Bapak Ibu mau, ya tangan siapa sih yang nggak gatal lihat harga murah, betul nggak? Nah, jika Bapak Ibu tetap mau belanja, gunakan money management. Masuk berkala, masuk bertahap, ya. Jadi peluang tetap masih ada. Bahkan, kenapa saya bilang peluang masih ada? Ya, contoh aja di tanggal 9 sampai 13 kemarin, kita ada rekomendasi dalam selama 1 minggu itu, ya. Tradingnya bagaimana? Ya, yang kalau Bapak Ibu perhatiin rekomendasi saya, ya, kita nggak jauh-jauh dari Akra, TAPG, SGER, terus ITMG, ICBP, INDF, Unilever, Pegas, terus apa lagi? UNTR, ya, PTBA, semua masih dalam tren naik yang bagus, semua dalam tren naik yang bagus dan masih oke. Bayangin, jadi dari rentang minggu kemarin pada dasarnya kita masih membukukan profit kok. Ada cut loss nggak? Ya, pasti ya saya yakin ada cut loss. Tapi cut loss-nya tidak sampai berdarah-darah. Tidak seperti yang crowd, yang sentimen, yang negatif yang terjadi di luar sana. Ya, beruntunglah ya. Jadi, selamat bagi Bapak Ibu yang menjadi subscriber, penonton setia dari channel ini. Ya, congrats buat yang masih bisa mendapatkan momentum, masih bisa mendapatkan profit ya. Nah, jadi tenang aja, nggak usah khawatir ya. Saya tidak ingin mencoba menebar fear. Tebar fear-nya itu kemarin sebelum kejadian. Kalau sekarang baru tebar fear, menurut saya percuma, ada yang salah gitu loh ya. Karena apa? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Ngapain kamu tebar fear lagi? Sudah tidak perlu tebar fear. Orang sudah tahu kondisi market. Prediksi, analisa itu harusnya dilakukan di awal. Ya, kayak saya buat video kan di awal. Sebelum market crash saya sudah kasih tahu dulu, warning sudah ada dulu. Kita udah jalanin dulu, baik dari live IG, baik dari konten di YouTube, kita sudah kasih tahu jauh sebelum market akan crash. Saya mulai cerita mulai di bulan puasa yang sepi transaksi sampai dengan bulan Mei habis lebaran, pas lebaran sudah saya ulas semuanya. Silakan Bapak Ibu nonton. Itu analisa, itu predik yang benar ya, before happen. Kalau sudah happen ngapain kita ngomong oh ini market crash, ya semua juga tahu men gitu kan ya, kita juga tahu gitu loh, anak kecil juga tahu istilahnya kasar kata. Jadi nah terus apa yang akan kita hadapin ke depan, better kita bahas itu gitu loh. Nah itu yang saya mau bagikan, yang tadi sudah saya bagikan juga ya, bahwa di minggu ke depan dan selanjutnya, dia berada tanggal 17 sampai 20 dan 23 sampai 27, Bapak Ibu silakan cermati. Saya lihat di minggu kedua tiga ini kita IHSG bertaruh istilahnya. Akan lanjutkah atau turunkah? Dan coba kita lihat chartnya supaya lebih jelasnya. Nah ini yang seperti Bapak Ibu ada di layar Bapak Ibu saat ini ya. Jadi kondisi IHSG saat ini terlihat bahwa dia mantul dari support 6.504 yang sudah kita ngomongin kemarin ya. IHSG ada di level 6.504, ada support itu. Kemarin persis video sebelum ini silakan Bapak Ibu nonton. Supportnya di mana? 6480 dan 6504. Saya sudah ngomong betul dan hari ini rebound.
rebound dan berhasil tertahan naik kembali di 6585. Good, karena itu saat ini menjadi support kita ya. Juga support berikutnya. Dan sebagai informasi, garis-garis ini sudah ada jauh sebelum market ya. Maksudnya sejak sebelumnya ini garis nggak pernah hilang. Bapak Ibu silakan nonton video saya market review. Bapak Ibu runut ke belakang. Runut ke belakang yang jauh ya. Garis ini nggak pernah berubah. Angkanya pun nggak pernah berubah. Jadi masih sangat relevan. Itu yang kita sebut sebagai predict and analyze ya, prediksi dan analisa. Nggak cuma predik doang. Karena apa? Saya bukan dukun. Kita berdasarkan apa? Berdasarkan pergerakan harga, kita lihat, kita hitung, kalkulasi, dan tercipta garis ini dan tinggal enjoy the ride aja. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar Elliott Wave. Banyak orang sekarang tidak pernah mendengar kata-kata ini lagi, Elliott Wave. Elliott Wave adalah salah satu teknik analisa pergerakan chart ya, dengan teori yang dikembangkan oleh Elliott ya. Memiliki perhitungan yang sangat kompleks, sangat kompleks, dan itu sangat susah sekali. Saya susah sekali jelasin di sini. Ini bakal berbusa-busa dan Bapak Ibu nggak ada yang ngerti. Nah, itu teori yang sama yang saya gunakan juga, saya masukkan formulanya ke dalam sini dan bayangin. Dan itu teknologi canggih. Itu saya bilang teori itu teori super lah. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu iseng ya dan senang sekali matematika dan ingin sekali belajar dan predik dan analyze, menurut saya Elliott Wave adalah salah satu tools yang canggih menurut saya. Nah, tapi complicate-nya luar biasa. Ketika saya buat formula ini pun, itu juga sangat-sangat complicated dengan perhitungan itu. Ini aja menurut saya belum mendekati ya. Jadi ya boleh dibilang mungkin 60%, mungkin 50% lah mendekati dengan teorinya ya, perhitungannya. Tapi ya saya yakin itu jauh lebih kompleks sekali ya. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari ya. Kalau seneng, kepengen ya. Dan ya lanjut. Jadi kalau kita lihat ya, kalau berdasarkan teori Elliott Wave, itu kelihatan semua sih sebenarnya. Ini bakal kemana, dan bakal kemana. Pergerakannya. Nggak persis. Tapi kalau saya kombinasikan antara Elliott Wave dan kuantitatif, kita menjadi angka-angka menjadi sangat relevan. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, nah ini. Saya sudah buat dari sejak sini dan pergerakannya ini banget kan, ngikut sekali. Dan ini angka-angka ini saya dapat dari mana? Dari target T1, T2, T3 beserta S1, S2, S3-nya. Jadi itu pergerakan yang kita buat ya, kita gambarkan garis-garis ini. Jadi kalau kita lihat, nah makanya saya coba kasih Bapak Ibu review ya, bahwa nah ini saat ini kan IHSG kita lihat dia saat ini terkena koreksi cukup panjang dan terpentok di skyline. Ini di weekly. Nah, ini pada dasar saya lihat kalau Bapak Ibu runut dari bawah sini dari tanggal 27 Maret 2020 dan Bapak Ibu lihat ke sini, tarik garis mundur gitu dan tarik garis naik, IHSG pada dasarnya masih dalam tren naik. Setuju nggak? Ya, masih dalam tren naik. Jadi, kalaupun ada koreksi ya masih dalam tren koreksi yang wajar menurut saya. Kalau lihat monthly-nya lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dia trennya masih sangat kuat. Bahkan jebol selendang aja belum. Ya, monthly loh ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu tarik panjang ke belakang, ya. Kalau saya tarik panjang ke belakang, kita lihat tahun 2015. Ketika dia rally. Ada koreksi nggak? Ada koreksi. Ada koreksi nggak? Ada koreksi ini. Terus ini. Ini tahun 2015 memang krisis ya. Krisis subprime mortgage ya. Sorry. Subprime mortgage itu kalau nggak salah 2008 dan 2015 SARS kalau nggak salah, SARS mirip-mirip COVID, jadi SARS. Nah ini kalau dari 2008, nah dia ketika rally-nya lihat Bapak Ibu lihat ini chart monthly, ada koreksinya nggak? Ada, nih ada koreksi. Nah ini ada koreksi itu, ini koreksi kan karena ini monthly ya, ini bulan Mei, jadi bulan Mei sepanjang bulan Mei juga lihat tuh 31 Mei. Ini juga sama kan, ini juga bulan Mei. Cuma ini masih 13 Mei. Harapan saya nanti dia bisa kayak gini, mantul di sini. Nah, monthly ya. Jadi semua itu bisa terpredik kok sebenarnya ya. Nah, ini kebetulan skip bulan Mei-nya malah rebound, tapi bulan Agustus dan September ya turun.
Nah, terus kembali lagi bulan Mei koreksi lagi ya. Jadi itu makanya saya bilang sell on Mei ya. Dari sini sebenarnya gampang kita bisa belajar pergerakan historical. Kenapa kita bisa ingat ini waktu sell on Mei. Kenapa? Karena sama ketika dalam tren naik ini dia skip sell on Mei sekali ya, skip sell on Mei sekali. Di sini dia nggak sell on Mei nih. Dia Agustus baru sell. Ya, ini juga sama kan ketika pandemi dia nggak sell ya, dia malah malah dalam tren naik yang cukup kuat nih. Ini enggak, dia dia sempat sell on Mei juga di sini. Maksud saya di mana ya? Sorry. Eh, Jun, ini Mei. Ini naik, terus di sini koreksi di bulan September dan Januari, Februari, Maret. Nah, ini dia koreksi tapi dari rebound dari selendang. Jadi ini lagi-lagi saya bilang kita cermati ya. Ini kalau ini malah bahkan dari sejak Maret dia udah turun dulu ya sampai Mei. Bahkan Mei rebound. Nah, ini makanya tapi bulan Juninya turun lagi. Jadi ya kalau dia rebound terlalu kuat, hati-hati nanti di bulan Juni mungkin masih bisa nguji support. Ya, bisa bisa kayak gini, bisa ada susunan. Harapan saya sih dia bisa begini, bisa rebound lanjut ya. Ya, kita berharap kita berdoa yang terbaik lah ya. Ini Mei Salon Mei dia rebound. Jadi hati-hati ya. Kalau saya lihat ini peluang nih minggu depan. Jadi itu sebabnya minggu depan menarik untuk dicermati. Kalau lihat weekly-nya menarik nih. Jadi harapan saya di tanggal 17 sampai 20 serta 23 27 Bapak Ibu bisa dapat momentumnya nih untuk naik nih. Ya. Apalagi volume juga bagus. Smart money juga masih ada. Jadi overall masih oke ya. Jadi semoga info yang saya bagikan hari ini berguna nih buat Bapak Ibu semua nih ya. Setidaknya tidak membuat akhir pekan Bapak Ibu jadi tambah galau. Oke, dan asing masih membuka net sell sih 1,349 triliun dan transaksinya bagus, transaksi kumulatif jual beli ya ada di level 16,69 triliun dengan volume yang oke ya, volume yang termasuk oke, average. Cuma memang aksi panik jual masih melanda. Harapan saya minggu depan rebound. Kenapa? Karena ada yang jual pasti ada yang beli. Nah, yang beli itu adalah uang-uang besar juga. Jadi ya jangan terlalu khawatir lah. Coba kita cek sektoralnya ya. EDX Basic bagaimana? EDX Basic malah mantul nih dari V-Line ya. Sekali lagi eh, kinerjanya diuji ya, kinerja dari tools winner stock itu diuji. Suatu tools indikator bagus nggak bagus itu bukan lagi bullish ya. Kita uji itu indikator bagus nggak bagus itu pas lagi bearish. Jadi salah Bapak Ibu kalau merasa oh ini tools paling keren ya, uji dulu waktu bearish. Kalau waktu bearish dia bisa memberikan Bapak Ibu sinyal yang cukup valid, berarti dia oke, bagus. Tapi kalau dia tidak bisa memberikan sinyal yang valid ya berarti ya harus dipoles lagi ya sampai dia sempurna. Ada basic, terus habis consumer cyclicals, nah ini ya kita begitu V-line begitu ampuh dan begitu kita lihat selendang dan skyline kalau dia udah dead cross ya udah selesai sudah. Jadi dan jika dia jebol skyline dan dia tidak segera naik lagi kembali ke atas skyline juga ya potensi untuk ambiar ya. Jadi itu harus punya tools yang mempunyai kinerja mumpuni ya. Sektor energi, nah ini kemarin saya sudah bilang kan, sektor energi layak dipantau dan BEM hari ini rebound ya, silakan nonton. Saya punya video yang kemarin, sudah saya rilis kok. Terus habis itu sektor finance, nah ini mirip-mirip sama-sama kayak IHSG ya, mirip-mirip. Moga-moga bisa mantul juga, dan ini lagi support. Kalau lihat weekly-nya, nah ini di dekat support, moga-moga segera rebound ya. Terus kemudian habis itu sektor healthcare. Nah, ini juga kembali ya V-Line menjadi teruji ya dan dia mencoba dan ini juga resisten juga terlihat dan skyline juga ya kita lihat dia bergeraknya juga sangat koheren banget ya dengan indikator kita ya ini keren banget. Terus sektor industri, nah lagi-lagi kan selendang dari rebound
Ya, selain sektor energi, industri juga rebound. Jadi menarik untuk dicermati dua sektor ini di minggu depan. Infrastruktur lagi bangun base lagi. Ini kita kebetulan dulu sempat gambar support di sini dan kelihatannya dia masih on the track di sini. Nah, harapan saya dia bisa segera kembali naik ya, kembali ke jalurnya. Ini bisa cermati nih buy on weakness nih infrastruktur. Terus consumer non cyclicals, wow ini cakep juga, silakan. Kalau dibilang apakah ini bisa untuk layaknya pembalikan arah Pak, udah waktunya uptrend, saya belum bilang ini bisa waktunya uptrend. Tapi secara jangka menengah ya, mid to long term, dia masih berpeluang menguat, itu aja. Apakah dia bisa naik lagi terus? Belum tentu. Kita harus lihat dia harus mampu naik di atas level ini, artinya dia udah patah trend downtrend dan dia udah bisa breakout level ini 742, baru dia memberikan sinyal positif bahwa saat ini dia sudah balik ke jalur naiknya. Kalau dia selama masih ada di area nanti dia turun lagi ke bawah selendang ya berarti belum oke, belum valid ya. Jadi jangan terlalu gegabah untuk buy and hold di sektor ini. Manfaatin momentum aja, toh ini adalah sektor defensif dan cenderung pergerakannya slow. Jadi Bapak Ibu yang pengen trading dengan hati nyaman, nggak terlalu kena dengan psikologi market, mungkin bisa milih sektor ini juga karena plus minus 2% doang di sektor ini. Karena saking berat bobotnya ya. Terus habis itu sektor properti. Nah, sektor properti adalah sektor yang kita juga hindarin. Kemarin-kemarin sudah saya sempat bilang bahwa sektor ini masih belum oke, secara ekonomi belum valid dan proyek ini padat karya, uang besar dan sebagainya bla 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 ya. Dan jadi kalau saya lihat sih belum dulu ya. Habis itu sektor tekno, wah udahlah ini selesai cerita ya. Di saat beberapa orang analis menyarankan, menganjurkan untuk beli saham-saham sektor IPO, saya malah yang kontra ya. Goto, Buka, berapa keras. Orang sering bilang sama saya, Pak jangan terlalu keras Pak kalau ngomongin soal sektor itu. Bukan soal keras, saya takut teman-teman semua sektor retail kejebak di sini dan nggak bisa keluar. Saya kelihatan terdengar keras dan Bapak Ibu menjadi disiplin daripada saya ambigu, saya ya nggak boleh, ya nggak, tapi akhirnya teman-teman pada nyangkut. Saya nggak mau begitu. Mending saya ngomong nggak dari awal nggak dan dibilang bad guy nggak apa-apa, dibilang suka marah-marah nggak apa-apa, yang penting kalian semua selamat. Itu yang paling penting buat saya. Habis itu sektor transportasi, nah ini juga oke. Jadi silakan 3 sektor ini cermati. Nih ya, oh 4 ting. 4 apa 5. Pertama sektor basic, terus sektor energi, terus sektor industri, dan sektor transportasi ini. 4 sektor ini silakan Bapak Ibu cermati ya untuk perdagangan di minggu depan. Baik, lanjut kita ke market review, ke rekomendasi. Sebelum saya masuk rekomendasi, kembali lagi saya ajak Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berkenan dan senang dengan konten-konten kita, jangan pelit-pelit untuk memberikan jempol, dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu nggak kebagian atau sering miss info kapan kita live, follow Instagram kita, Winner Stocks Indonesia. Ya, silakan follow. Nah, di situ kita biasanya suka upload ya kapan jadwal-jadwal kita mau IG ya. Oke, dan untuk rekomendasi ya untuk minggu depan silakan Bapak Ibu cermati adalah satu, pertama BRMS. BRMS ini menarik karena pada dalam tren naik dia koreksi pullback dan dia rebound. Jadi besok jika Bapak Ibu temukan BRMS bisa naik di atas 230, wah ini menarik sekali nih. Ya, cakep nih ya. Kemudian habis BRMS ada Astra International. Astra International pun sama. Jika minggu depan Bapak Ibu temukan Astra International bisa naik di atas 7225, wow, keren. Habis Astra International ada Harum. Harum nih, wow, ini kena bottom dan dia rebound. Jadi kembali lagi, ini juga sama. Buy on break. Pokoknya semua buy on break dan buy on reversal ya. Ini menarik nih seperti ini Harum. Breakout 10775 cakep nih. Moga-moga bisa nyampe ke level 11975. Terus habis Harum ada ESA.
ESA kemarin kita rekomendasikan dan BAM langsung naik ya. Nah, tapi ada resisten ternyata di sini yang membuat dia terhenti langkahnya. ESA ada resisten di 13.15, jadi jika bisa breakout 13.15 ini, nah ini targetnya saya nih, selanjutnya ya, target selanjutnya di 1340, 1445, dan 1550. Last but not least, silakan Bapak Ibu cermati MTDL. MTDL ini pergerakannya ya so-so lah ya, masih sideways, tapi pada dasarnya menarik karena apa? Dia memberikan kita kesempatan untuk buy on weakness. Ya, dia cukup oke, cukup nurut sama kita punya garis V-line, ketemu V-line rebound, turun ketemu V-line rebound, ketemu V-line rebound. Nikmat apa yang kau dustakan di dunia ini ya, begitu. Punya indikator secanggih winner stock. Oke, ya itu 5 rekomendasi yang silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan tanggal 17 ya. 17 Mei 2022. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu market review, rekomendasi saham kita serta ulasan. Jadi akhir kata saya bilang tetap ya, jangan terlalu panik, jangan khawatir, tapi juga kita harus disiplin terhadap trading plan kita. Kalau memang harus cut loss ya cut loss. Tapi kalau minggu ini baru mau cut loss, rasanya saya berasa kita tunggulah, kasih kesempatan di 1 minggu ke depan tanggal 17 sampai 20 ini, kalau market rebound berarti Bapak Ibu cukup berlega hati. Tapi untuk average down jangan buru-buru dulu. Ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Have a nice weekend. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi penonton setia channel Winner Stocks, saya ucapkan happy profit. Yang kemarin profit di Esger ya. Esger, terus ada dari Unilever, ya, INDF, ICBP, ya, Congrats semua, ITMG, dan lain-lain semua. Baik, sampai di sini dulu. Have a nice weekend. God bless you all.